Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi lanjutan dari materi pertemuan kemarin. Untuk itu, sebelum ke materi, mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa kembali lagi ke sekolah dan ketemu langsung di kelas. Ngobrol, belajar, bercerita, dan bermain dan bersama-sama. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Mungkin silakan kalian yang punya buku paketnya yang PDF-nya boleh silakan dibuka. Bapak pun sama punya buku paketnya yang PDF-nya. Nah, untuk materi hari ini yaitu di poin B ada mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin materi yang kemarin itu tentang perdagangan internasional. Materinya tentang impor, ekspor, kemudian tentang distribusi dan sebagainya. Untuk sekarang lebih mendalam lagi, masyarakat yang mempunyai keahlian atau dalam ekonomi kreatif, kerajinan dan sebagainya mungkin bisa dijual ke negara lain, wilayah lain dan sebagainya. Untuk hari ini, di poin pertama terlebih dahulu ada konsep ekonomi kreatif. Di sini pada kelas 7 kalian telah belajar tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Nah, mungkin di sini ada penjelasannya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan ada sebelumnya. Ini menurut Supriyadi 2001, mungkin di halaman 7-nya. Mungkin salah satu orang dari kalian mempunyai karya, apakah itu menggambar, apakah itu bernyanyi, apakah itu suka debat dan sebagainya, bisa lebih ditingkatkan lagi, asah lagi kemampuannya, kreativitasnya, dan nanti mungkin akan dirasakan oleh kalian ketika kalian kuliah, ketika kalian udah keluar dari masa sekolahnya, langsung terjun ke masyarakat. Akan dirasakan oleh kalian kalau kalian sudah mempunyai kreativitas, mempunyai percaya dirinya. Langsung saja dilanjutkan. Nah, ini mungkin ada gambar banyak sekali toko-toko, mall, kemudian dan sebagainya. Kalian pun pasti pernah masuk ke tempat-tempat yang mungkin belum tentu orang lain bisa ke dalam, belum tentu Bapak pun belum tentu bisa masuk ke bisa pergi ke mall yang kalian pernah masuki. Beli handphone kemana, kemudian nonton bioskop kemana, kemudian beli buku kemana, yang mungkin tempat tersebut itu belum pernah Bapak masuki. Di sini perhatikan gambar 3.3-nya. Gambar tersebut memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatifnya. Berdasarkan Infres nomor 6 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin banyak sekali di Indonesia para pemuda yang sudah punya usahanya sendiri. Dia kreatif mungkin membuat bakso dan akhirnya dia mempunyai restoran bakso.
mie bakso, dan bisa merekrut masyarakat yang belum punya pekerjaan. Kemudian dalam usaha yang lainnya, kebanyakan mungkin kreatifnya itu di bidang kuliner. Karena masyarakat Indonesia itu senang kuliner, makan-makan. Pasti, jadi makanya banyak sekali tempat-tempat kedai-kedai atau restoran-restoran yang ada di Indonesia. Khususnya Kota Bandung pun banyak sekali macam-macam makanan yang mungkin di wilayah lain tidak ada. Berarti masyarakat Kota Bandung itu masyarakatnya pada kreatif. Kemudian dari selain kuliner mungkin masih ada di bidang yang lainnya, mungkin distro baju-baju, kaos-kaos yang mungkin kreatif dari gambarnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk ini mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produk atau karya kreatif. Industri kreatif yang terdiri dari 14 klaster sebagaimana tercantum dalam Inpres nomor 6 tahun 2009. Jadi mengacunya itu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang ekonomi kreatif. Kemudian, di sini ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kayak contoh tersebut ini kerajinan-kerajinan tiap daerah berbeda-beda. Alat musiknya, kemudian apalagi makanan, kemudian baju adatnya, kemudian pokoknya ciri khas dari daerah tersebut dikenalkan kepada masyarakat yang lain supaya masyarakat lain pun atau khususnya orang luar negeri atau wisatawan datang ke Indonesia, dia tahu bahwa peyem tersebut itu asli Bandung. Tahu Sumedang ya daerah Sumedang. Kemudian ganas banyaknya dari dari mana tuh? Dari Subang. Nah, mungkin seperti itu. Dan alat-alat di sini kerajinan-kerajinan pun Raja Polah ini mungkin di Jawa Barat banyak sekali alat-alat seperti ini, tas-tasnya, kemudian ikat pinggang, sepatu, kemudian alat musiknya, banyak sekali. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan desain, fashion mode, film video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layanan komputer, dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Ke-14 lingkup industri kreatif dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunitas satu arah dengan menggunakan media tertentu meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanannya. Kemudian yang B-nya, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro, town planning, urban design, landscape, arsitektur, sampai level mikro, detail konstruksi, misalnya arsitektur taman dan sebagainya. Kalian pun pasti tahu arsitek itu kerjanya seperti apa. Kemudian, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar, swalayan. Mungkin kalian pun pernah tahu
pasar barang seni, barang-barang yang mungkin sudah sulit untuk dicari. Radio zaman dahulu, TV zaman dahulu, kemudian buku-buku pun mungkin selalu ada lelang-lelang barang-barang bekas. Buku yang dulu dijual dengan harga murah, kemudian Gucci dan sebagainya, banyak sekali. Kerajinan. Nah, mungkin kerajinan banyak sekali tiap-tiap daerah yang tadi yang bisa ditemui oleh kita ketika kita pergi berwisata ke daerah yang lain. Pasti ada. Dari kulit kah, dari rotan, bambu, kayu, logam, emas, dan sebagainya. Kemudian desain. Desain itu mungkin dari pakaian. Dari pakaian mungkin pasti kalian pun tahu pakaian dari daerah lain ini seperti apa, dari khususnya di Kota Bandung seperti apa, dan sebagainya. Passion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris modenya lainnya. Kemudian video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Mungkin kalian tahu ketika di TV-TV banyak sinetron, film-film dari luar negeri datang ke Indonesia, kemudian yang ngedubbingnya gimana, itu cara bicaranya dan sebagainya. Kemudian permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Nah, mungkin permainan-permainan interaksi mungkin kalian bisa tahu mungkin interaksi bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Permainan-permainan yang bisa menumbuhkan cara berpikir anak mungkin. Banyak sekali. Kemudian musik. Wah, kalau musik mungkin banyak sekali di Indonesia. Musik-musik alirannya banyak sekali di Indonesia. Kemudian seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, atau mungkin konser-konser di Indonesia banyak sekali. Kemudian penerbitan dan percetakan, mungkin kayak perangko, kertas, banyak sekali. Kemudian layanan komputer dan peranti lunak atau software, mungkin aplikasi, mungkin data pengembangan seperti itu. Kemudian televisi dan radio, banyak sekali televisi yang ada di Indonesia, CTV dan yang lainnya. Riset dan pengembangannya, kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. Kemudian kita lanjut, kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain. Nah, ini mungkin daerah-daerah yang selalu membuat kegiatan-kegiatan kreatif. Bandung, misalnya Helarfest, Braga Festival, Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Jember, Bali, Lampung, Palembang. Nah, di sini mungkin udah disebutkan festival-festival apa aja atau kegiatan-kegiatan kreatif yang selalu dilakukan tiap-tiap daerah tersebut. Mungkin silakan kalian catat, nanti mungkin ketika ulangan pasti ada. Kemudian upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Bagaimana upaya yang dilakukan dengan sistem ekonomi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas yaitu UUD 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Di sini mungkin berapa strateginya. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Mempromosikannya harus sesuai dengan daerahnya supaya dilihat oleh dari luar negeri dan sebagainya. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swastanya. Jadi saling menguntungkan bagi yang lainnya. Poin C. Di poin C ada Pekan Produksi Produk Kreatif Indonesia, PPKI. Talkshow, seminar,
pelatihan, klinik, konsultasi, anjuran pembiayaan maupun kegiatan lainnya. Festival ekonomi kreatif. Di sini dalam upaya meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia dalam kerangka nation branding. Festival Ekre dalam negeri, Japajes, Jakarta Food and Fashion Festival. Mungkin kalian sudah tahu Japajes, mungkin udah terkenal. Jakarta Food and Fashion Festival mungkin itu kegiatan festival makanan-makanan. Kemudian wahana kreatif. Wahana kreatif tempat wisata, tujuan wisata kita supaya dilihat oleh orang lain. Banyak sekali di Indonesia. Poin F, meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Pemasaran, mungkin jangkauannya di Indonesia saja kita harus mempunyai jangan satu tempat, tapi bisa membuat tempat-tempat atau outlet-outlet yang lainnya. Kemudian, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovatif. Kemudian ada fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Pemuda-pemuda sekarang harus kreatif. Kemudian kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Kemudian yang poin J atau yang terakhir, penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Jadi kita harus punya identitas tersendiri atau NKRI dari Indonesia. Jadi jangan sampai ngambil dari negara lain, tapi ciri khas kita tersendiri, negara Indonesia. Dan semoga di salah satu kalian bisa menjadi pengusaha sukses, entrepreneur yang handal, kemudian bisa membuat lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di Indonesia dan membanggakan negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah mungkin materi hari ini di video ini dicukupkan sekian. Kita lanjut materi di selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin silakan kalian kalau ada yang belum mengerti silakan bertanya ke Bapak langsung, bisa lewat chat WA pribadi, boleh telepon dan sebagainya. Mungkin cukupkan sekian. Semoga bermanfaat videonya, ilmunya. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.